Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan lanjut belajar tentang bangun datar. Bangun datar merupakan materi matematika kelas 4 semester 1 ya anak-anak ibu. Nah, ketika anak-anak ibu nanti sudah belajar tentang bangun datar, diharapkan anak-anak ibu dapat mengetahui pengertian bangun datar. Kemudian nanti diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi jenis bangun datar dan diharapkan anak-anak nanti dapat membedakan ciri setiap bangun datar. Nah, apa sih itu bangun datar? Bangun datar adalah bangunan geometri dengan permukaan datar yang terbentuk melalui garis dan titik, sehingga membangun bangunan dua dimensi yang memiliki rumus luas dan keliling. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis bangun datar. Nah, jadi bangun datar itu ada banyak macamnya ya, ada 8. Apa saja? Yang pertama ada persegi. Nah, ini dia ya gambarnya. Kemudian ada persegi panjang, ada segitiga, ada jajar genjang, ada trapesium, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan lingkaran. Ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan benda yang ada di sekitar. Misal, ini ada gambar uang, ada gambar laptop, penggaris, potongan pizza, jam, jendela, rambu lalu lintas, bola, dan panah. Nah, dari benda-benda yang ada di sekitar kita, itu merupakan contoh bangun datar. Nah, bangun datar apa saja itu bentuk-bentuknya? Coba anak-anak ibu jawab. Yuk, yang pertama, gambar uang kertas. Nah, kira-kira uang kertas ini termasuk bangun datar yang mana ya? Dari ke-8 ini, coba dilihat. Ya, uang ini merupakan contoh bangun datar persegi panjang ya. Lanjut, ini merupakan bentuk bangun datar apa? Ya, persegi panjang ya. Kemudian, yang ini penggaris ya berbentuk segitiga. Kemudian yang ini segitiga juga. Dan jam dinding yang ini seperti ini ya, berbentuk persegi. Kemudian ini persegi. Ini rambu lalu lintas, ini berbentuk bangun datar segitiga. Ini berbentuk ya bola, termasuk contoh. Kalau gambarnya ini bangun datar lingkaran. Kemudian yang ini ya lingkaran ya. Sudah dapat anak-anak membedakan antara 8 jenis bangun datar tadi? Nah, sekarang mari kita lanjut. Bagaimana sih ciri-ciri setiap bangun datar? Sehingga kita tahu perbedaan antara setiap bangun datar. Ada persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Yang pertama, persegi.
Nah, persegi itu ciri-cirinya memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki sudut-sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Ya, yang sudut ini, ya, keempat sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian memiliki 2 diagonal yang sama panjang, berpotongan tegak lurus, dan membagi kedua sudut berhadapan menjadi sama besar. Nah, contoh bangun persegi di sekitar kita, misalnya ada dadu, ubin, papan catur, dan jam dinding ya, yang berbentuk istilahnya ada juga yang menyebut peta ya. Oke, lanjut. Yang kedua, persegi panjang. Nah, persegi panjang itu memiliki ciri-ciri sisi yang berhadapan dua pasang sama panjang ya. Sisi satu pasang berhadapan dan satu sisi lagi berhadapan. Kemudian kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan untuk saling membagi dua sama panjang. Setiap sudut sama besar, yaitu 90 derajat ya. Contoh bangun persegi panjang di sekitar kita ada penghapus, penggaris, lemari, papan tulis, dan banyak lagi. Bisakah anak-anak menyebutkan? Coba contoh persegi panjang di sekitar kita. Ya, banyak ya. Ada meja, karpet, dan lain-lain. Oke, yang ketiga ada bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga ini ada 4 macam ya. Mari kita bahas dulu ciri-cirinya. Nah, dia terdiri dari 3 sisi garis lurus, kemudian terdiri dari 3 titik di setiap sudutnya dengan total 180 derajat. Kemudian ada 4 jenis segitiga ya. Segitiga siku-siku. Yang mana ya kira-kira? Ya, yang ini ya. Kemudian ada segitiga sama sisi. Berarti ketiga sisinya sama, berarti yang ini. Kemudian ada segitiga sama kaki. Nah, berarti kanan kiri sebagai kakinya sama panjang. Dan segitiga sembarang ya. Nah, contoh segitiga di kehidupan kita ada nih, coba anak-anak lihat ya. Banyak sekali benda-benda yang berbentuk segitiga di sekitar kita. Ada hanger, ada atap rumah, penggaris, kemudian ada rambu lalu lintas, potongan kue, dan lain-lain. Nah, yang keempat, jajaran genjang ya. Nah, ciri-cirinya berbentuk segi 4. Sisi-sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut ini sama besarnya dengan sudut yang di seberangnya. Kemudian sudut ini sama dengan sudut yang sebelahnya, di depannya ya. Kemudian diagonalnya berpotongan untuk saling membagi 2 sama panjang ya. Ada diagonalnya 1 dan 2. Lanjut, contoh jajaran genjang di sekitar kita adalah bentuk-bentuk. Misalnya ada seperti potongan kue dan lain sebagainya. Lanjut, yang kelima, trapesium. Nah, trapesium itu ciri-cirinya memiliki sisi sebanyak 4 ya. Jadi dia juga termasuk bangun datar segi 4. Kemudian memiliki sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini sisi ini dan sisi ini sejajar. Kemudian ada 3 jenis trapesium, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang ya. Contoh trapesium di kehidupan sehari-hari dapat kita lihat misalnya seperti tas, asbak, ada meja, ada tempat duduk, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, belah ketupat. Nah, anak-anak pernah makan ketupat? Nah, coba perhatikan apa bentuknya. Ya, bentuk ketupat itu adalah belah ketupat, sesuai seperti namanya. Ciri-cirinya adalah mempunyai 4 sisi dengan panjang yang sama, mempunyai 4 sudut dengan besar yang sama. Nah, jadi keempat sudut ini besarnya sama ya, anak. Kemudian diagonalnya tegak lurus berpotongan untuk membagi 2 sama panjang dan membagi 2 sudut yang berhadapan sama besar. Yang ini ya, anak. Nah, contoh belah ketupat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketupat ya, tempat nasi yang
masak ya, biasanya kalau lebaran. Kemudian ada potongan kue dan ada taplak meja. Berikutnya kita bahas tentang layang-layang. Nah, Nana Ibu, siapa yang suka main layang-layang? Nah, jadi layang-layang itu juga termasuk jenis bangun datar ya, Nana Ibu. Ciri-cirinya apa? Nah, yaitu mempunyai sisi yang berdekatan sama panjang. Nah, berarti sisi ini sama dengan sisi AD. Kemudian BC sama dengan CD. Mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ya. Kemudian diagonalnya tegak lurus berpotongan dan salah satunya membagi dua sama panjang. Nah, contohnya adalah ya layang-layang ya. Dan yang kedelapan ada bangun datar lingkaran. Nah, lingkaran memiliki simetri lipat. Kemudian memiliki simetri putar yang tidak terhingga, artinya dia bisa dilipat berapa kali pun ya, tidak ada batasannya. Kemudian contoh lingkaran di sekitar kita adalah bola, uang koin, piring, jam, roda sepeda, dan cincin. Ini adalah contoh-contoh bangun datar lingkaran di kehidupan kita ya. Coba Anak Ibu sebutkan, ada tidak di sekitarnya benda yang berbentuk lingkaran? Ya, banyak ya Nana Ibu. Jadi di sekitar kita itu merupakan aplikasi dari beberapa jenis bangun datar. Nah, sekarang mari kita ingat kembali jenis bangun datar pada di bawah ini. Masih ingat? Yang pertama sampai yang ke-9? Ya, masih ingat anak-anak Ibu ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak Ibu tulis jawabannya di buku latihan. Kemudian silahkan tugasnya adalah membuat masing-masing 3 contoh benda di sekitar anak-anak yang termasuk contoh bangun datar. Misalnya 3 contoh persegi apa saja. Kemudian 3 contoh segitiga apa bendanya, sampai ke lingkaran ya. Jadi tugasnya sekali lagi Bu sampaikan adalah buat 3 contoh benda di sekitar anak-anak yang merupakan contoh dari bangun datar. Oke, anak-anak Ibu. Nah, sekarang silahkan tugas berikutnya adalah membuat latihan. Ada 4 soal ya. Yang pertama, tutup botol berbentuk, nah apa? Titik-titik. Yang kedua, keramik rumah berbentuk titik-titik. Jadi coba lihat keramik yang ada di sekitar anak-anak ya. Yang ada di rumah boleh, ataupun di rumah tetangganya boleh. Kemudian 3, apa saja ciri-ciri jajar genjang? Keempat, memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut adalah ciri-ciri bangun datar, yaitu apa namanya ya? Oke anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tadi tugasnya ya, ada 2. Yang pertama, sebutkan contoh benda di sekitar anak-anak Ibu ya, yang berkaitan tentang bangun datar. Kemudian ada soal latihan 4 soal saja. Oke anak-anak Ibu, tetap semangat belajarnya. Dan mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke anak-anak Ibu, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Anak-anak Ibu tetap semangat belajarnya dan kumpulkan tugasnya maksimal 2 hari ya. Baik anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.